Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita berkumpul lagi untuk memuji Tuhan. Kita percaya bahwa kasih-Nya selalu hadir dalam hidup kita. Kita tahu juga bahwa banyak ramaian bunga, bahwa kita sudah melewati hari Valentine, tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan adalah yang terutama dalam hidup kita, dan kita percaya bahwa kasih-Nya memang tiada duanya dalam diri kita. Puji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk berdiri. Kita mau lebih sungguh lagi siapkan hati dan pikiran kita, mau tinggalkan semua beban yang ada yang telah kita lalui seminggu belakang ini. Dan kita arahkan fokus kita pada Tuhan. Kita menyanyikan angkat puji-puji penyembahan kasih tiada dua. Kita imani bahwa hanya dengan kasih kita boleh diselamatkan hingga sampai hari ini. Tanpa kasih kita bukan apa-apa. Berupa
kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Pada pagi hari yang indah ini, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua ini karena kebaikan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami akan beribadah kepadamu. Biarlah jalannya ibadah kami menyerahkan dalam tangan-Mu, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua dengan lawatan Allah. Kami merasakan sukacita yang besar daripada Engkau ya Bapa. Umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama bersekutu memuji mengagungkan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tolong setiap pelayan-pelayan-Mu, sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka, semua karena mereka melayani, mengasihi Tuhan. Pakai menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa buat setiap pimpinan pujian, baik singer, baik musik, kolektan, multimedia, khususnya kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, apa yang ditabur sebentar kebenaran firman-Mu menjadi berkat dan bagian kami semua. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan, sucikan tempat ini, kuduskan tempat ini Tuhan. Kami terima dengan penuh ucapan syukur. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk, puji Tuhan ya. Hari ini hari hari kita tahu semua. Nah, di depan kita ini banyak merah-merah ya. Hari Imlek, hari gongsi pacai bagi yang merayakannya ya. Supaya berkat Allah tetap melimpah buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Puji nama Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, kita sudah nyatakan bahwa lewat pelakuan tadi bahwa kita tahu bahwa kasihnya tak tergantikan di dalam kehidupan kita. Terima kasih juga untuk kesempatnya buat Gembala yang memberikan kami kepercayaan untuk kami terus melayani, bimbing kami terus anak-anak di tempat ini agar lebih sungguh lagi dalam melayani Tuhan dengan kasih Kristus. Mari kita akan memulai, Bapak Ibu Saudara. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian. Mau lebih sungguh lagi, kecaplah dan lihatlah. Masih kuat berdiri saudara? Kita mau lebih sungguh lagi, kita mau lebih mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau angkat lagi satu pujian, kita mau lebih semangat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Youth DPDI Magelang. Jiwa
pujian kami, pemuda-pemudi di tempat ini. Dan kita boleh menjadi generasi-generasi penerus selanjutnya. Doakan kami, terus dukung dalam doa agar kami boleh bertumbuh menjadi terang dan garam dimanapun kami ditempatkan. Puji nama Tuhan, kita mau masuk sebelum firman untuk puji penyembahan. Kita mau lebih sungguh lagi, kita mau menyikapi sikap hati kita untuk lebih dalam lagi. Saya undang untuk Bapak Ibu berdiri. Kita mau masuk lebih dalam lagi, lebih sungguh dalam hadirat Tuhan. Bahwa kita percaya bahwa hanya Tuhan yang lebih mengenal pergumulan kita. Hanya Dialah satu-satunya. Ketika kita haus dan lapar, kita mau datang hanya kepada Yesus. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku Bagai
pertolongan masa depan kami sudah diserahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berserah ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarkan kami bersandar hanya padamu ya Bapa. Jangan pada pengertian kami lagi ya Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk merendahkan hati kami ya Bapa. Jangan sampai kami terlalu hebat akan diri kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarkan kami mau mengerti, membuka hati kami akan pelajaran yang baru yang terima daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan dalam kesalahan kami Engkau tidak jauh daripada kami ya Tuhan, tapi kiranya Engkau melindungi kami ya Tuhan. Biarkan kami Tuhan dalam masalah iman kami makin kuat ya Tuhan, Engkau makin lemah ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami ya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Firman Tuhan yang akan diberikan oleh pendeta ya Tuhan, kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Jamah kami dengan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan. Bakar Roh Kudus itu ya Tuhan lebih besar lagi ya Tuhan. Amin ya Tuhan Yesus. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sebentar persembahan ya Tuhan yang akan diberikan kiranya Tuhan berikan, kami memberikan yang terbaik dengan hati yang tulus, dengan sukacita ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami. Kami melanjutkan ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Buat kita semua, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan beri kita kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Wajah-wajah yang diberkati Tuhan ya, di 2026 luar biasa, wajah-wajah yang luar biasa semua ya, menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala percayakan saya untuk melayani firman pada kesempatan ini. Dan kita ada pada, bayangkan kita sudah ada pada bulan yang kedua, pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, dan terus Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan berikan judul Untung Kita Punya Tuhan ya, untung kita punya Tuhan. Mari saya akan awali pembacaan Alkitab kita. Kita buka di dalam Yunus pasalnya yang kedua ayatnya yang pertama. Yunus pasalnya yang kedua ayat pertama, saudara perhatikan, dan saya akan baca dalam ayat-ayat ini sampai ayatnya yang kedua. Saudara perhatikan, saya baca, dikatakan begini. Yunus pasalnya yang kedua, sudah dapat semua? Ayatnya yang pertama dan ayat kedua. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Saudara perhatikan di dalam pembacaan ini bahwa ayat pertama diawali dengan Yunus berdoa kepada Tuhan Allahnya. Oleh sebab itu judul saya bilang begini, untung kita punya Tuhan. Untung Yunus punya Tuhan. Ya, cerita ini menceritakan tentang, pasal pertama menceritakan tentang hukuman yang Tuhan beri kepada Yunus di tengah-tengah ketidaktaatan kepada Tuhan. Tuhan perintahkan dia untuk pergi ke Niniwe untuk memberitakan pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Dan Tuhan bilang, kamu pergi ke Niniwe, bilang sama mereka, segala kejahatan-kejahatan kalian itu sudah sampai di telingaku. Dan apa yang dilakukan oleh Yunus? Yunus mendengar tapi tidak melakukan. Artinya ada ketidaktaatan daripada seorang Yunus untuk tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan.
Firman Allah katakan, kalau saudara perhatikan dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 21, ketika Yesus sementara berbicara menyampaikan kebenaran-kebenaran bersama-sama orang banyak, lalu datanglah ibu dan orang-orang keluarga-keluarga Yesus. Lalu mereka tidak bisa masuk untuk bertemu dengan Yesus. Dan di luar firman Allah katakan, ada orang-orang atau murid-murid Yesus masuk ke dalam lalu berkata, Yesus, di luar itu ada ibumu dan ada saudara-saudaramu. Apa kata Yesus? Yesus katakan kepada mereka, yang menjadi ibuku dan yang menjadi keluargaku adalah mereka yang melakukan, yang mendengar dan melakukan setiap kebenaran-kebenaran Allah. Jadi orang yang taat adalah orang yang Tuhan bawa hidup kita itu semakin amat dekat dengan Tuhan. Dia bilang yang mendengar dan melakukan adalah itulah ibuku dan itulah keluargaku. Nah, Yunus di sini kita melihat apa yang dilakukan Yunus. Dia mendengar tapi tidak melakukan. Dia lari ke Tarsis dan tidak sampai ke sana. Tuhan sudah berikan hukuman. Pasal yang pertama Tuhan berikan hukum, datangkan angin kencang dan membuat ombak yang besar menghantam kapal di mana dia menumpang itu. Lalu heranlah orang-orang di kapal, kami mau binasa. Apa yang tadi saya katakan, di tengah-tengah ketidaktaatan pasti akan ada kerugian yang besar. Sudah baca pasal yang pertama itu, ketika mereka melihat ini ombak besar, angin besar datang menghantam kapal mereka. Firman Allah katakan semua orang-orang kapal, mereka membuang semua bahan-bahan atau muatan-muatan yang ada di dalam kapal itu untuk meringankan kapal mereka. Kali-kali tidak tenggelam. Tapi setelah sudah dibuang semakin parah. Lalu mereka berkata, siapa dosa siapa ini yang membuat kami ini dihantam oleh badai seperti ini? Kalau begitu, coba cari. Pas mereka dapati seorang Yunus ada di paling bawah dan dia sedang tidur nyenyak. Bangunkan dia dan naik ke atas. Lalu mereka coba untuk membuang undi. Siapa yang dapat undi berarti dia yang bertanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi di tengah-tengah apa yang mereka alami. Dan ketika mereka buang undi, jatuhlah kepada Yunus. Jadi saya mau katakan begini, waktu mereka buang undi, Yunuslah yang dapat itu undi itu. Jadi ketidaktaatan itu, konsekuensi dari ketidaktaatan itu tidak akan jatuh kepada orang lain. Selalu akan jatuh. Saudara bayangkan, kemungkinan untuk jatuh undi itu kepada orang banyak. Jadi orang banyak itu berlawanan dengan Yunus. Ketika dibuang undi, jatuh kepada Yunus. Kita mengatakan begini kepada kita. Jadi ketika kita tidak taat, yang akan menanggung adalah kita sendiri. Dan ketika dia didapati bahwa dia mendapat undi, lalu pendek cerita, firman Allah katakan, lalu dia bertanya, orang-orang itu bertanya, kami mau apakan engkau? Supaya kami ini aman di pelayaran ini. Lalu dia katakan, buanglah aku ke laut. Dan pendek cerita dia dibuang dan Tuhan perintahkan ikan itu memakan 3 hari dia ada di dalam perut ikan. Oleh sebab itu ayat pertama ini dalam keadaan di mana dia merasakan tidak ada lagi apa-apa dia punya hidup. Dia merasa sudah terbuang, dia merasa dia punya hidup ini mati. Dan ayat ini dia berkata, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Dia berkata, untung dia punya Tuhan. Sama dengan kita, berapa banyak kali kita mengalami peristiwa-peristiwa karena ketidaktaatan kita, sehingga kita masuk pada sesuatu peristiwa yang kita alami karena kala dalam rumah tangga, kerja, usaha, dalam pergumulan, pendidikan anak-anak. Kadang-kadang kita alami seperti itu. Tapi kita mau lari ke mana? Apakah kita merasa untung aku punya Tuhan? Atau kita lari kepada sesuatu, atau aduh malas beribadah. Kenapa saya tidak ada pertolongan? Tapi saya mau katakan, belajarlah kepada Yunus. Yunus tahu, Yunus sadar dia punya Tuhan. Oleh sebab itu dia datang kepada Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan. Jadi saya mau bilang kepada kita semua bahwa apapun yang kita buat dari ketidaktaatan kita, kitalah yang akan mendapatkan akibat dari segala sesuatu. Oleh sebab itu belajarlah untuk taat. Apa yang dialami oleh Musa?
dari ketidaktaatan Musa terhadap perintah Tuhan. Maka Tuhan katakan, engkau tidak akan menyeberangi sungai Yordan ini. Dan Tuhan bawa dia naik di Gunung Nebo. Dan ketika dia di atas, Tuhan memperlihatkan itu tempat di mana Tuhan mau berikan kepada bangsa pilihan Allah. Suruh bayangkan, karena ketidaktaatan. Tuhan bilang ketika bangsa Israel mengeluh, kenapa engkau membunuh kami? Kami haus di tempat ini pada gurun. Marah mereka kepada Musa. Lalu Musa dan Harun datang menghadap Tuhan. Tuhan, ini bangsa ini begini dan begini. Lalu Tuhan katakan kepada Musa, ambil itu tongkat itu. Dan perkataan Tuhan dikatakan, perkatakan kepada batu itu, keluarkan air untuk dinikmati oleh bangsa Israel. Jadi Tuhan suruh ambil tongkat dia bukan untuk memukul. Tuhan menunjukkan bahwa tongkat itu adalah otoritasmu. Sebuah otoritas, dan engkau mampu memperkatakan sesuatu sesuai perintah Allah. Dan Tuhan bilang sama batu, keluarkan air. Dalam kemarahan Musa ini, maka dia memukul, justru dia memukul 2 kali itu batu, dan batu itu mengeluarkan air, dan minumlah bangsa itu. Terjadi mujizat. Tapi pada saat itu kalau sudah baca, Tuhan katakan bahwa engkau tidak akan masuk di tanah perjanjian cuma karena engkau tidak percaya kepadaku, tidak taat kepada Tuhan. Jadi ketidaktaatan itu mengakibatkan kerugian besar. Yunus mengakibatkan kerugian besar. Bukan cuma Yunus, orang-orang yang ada di kapal. Apakah bahtera rumah tangga kita, di dalam bahtera rumah tangga, Tuhan katakan begini kepada kita, di dalam bahtera rumah tangga kita semua, sudah banyak yang Tuhan taruh kepada kita, berkat-berkat yang Tuhan taruh. Satu ketidaktaatan dalam rumah tangga akan membuang semua apa yang ada di dalam bahtera rumah tangga kita. Oleh sebab itu, ambil satu keputusan cepat. Untung kita punya Tuhan. Bilang sama suami, bilang sama istri, kepada anak, kepada orang tua, berbalik kepada Tuhan untuk melakukan ketaatan. Sebab ketidaktaatan, sudah baca dalam pasal yang pertama, semua barang dalam perahu itu mereka buang semua, mengakibatkan kerugian. Jadi saya katakan Musa tidak bisa masuk cuma karena ketidaktaatan. Tuhan cuma perlihatkan, suruh bayangkan bahwa di Gunung Nebo, lalu dia melihat semua. Tuhan tunjuk, itulah tempat yang berlimpah susu dan madu. Itu tanah yang kaya, itu tanah yang penuh dengan segala-galanya. Dia hanya melihat dari atas. Ketika dia melihat, firman Allah katakan di ayat selanjutnya, maka matilah Musa. Dia tidak bisa melihat. Jadi ketidaktaatan kita terhadap kebenaran firman Allah mengakibatkan kerugian besar, mengakibatkan kita tidak masuk pada mujizat besar, mengakibatkan kita tidak masuk kepada sesuatu tujuan yang mulia kita. Tertahan. Oleh sebab itu saya mau katakan, belajar, mari kita mau belajar kepada Yunus. Apa yang Yunus lakukan ketika dia sadar bahwa dia ini adalah orang yang sudah tidak taat kepada Tuhan. Saudara perhatikan yang pertama, saudara perhatikan ayatnya yang keempat. Yunus pasalnya yang pertama, Yunus pasal yang kedua ayat yang keempat. Saudara perhatikan dikatakan begini. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baik-Mu yang kudus? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, kita belajar apa kepada Yunus? Kita mau belajar yang pertama, bahwa Yunus sadar ketika dia tidak taat kepada Tuhan, dia sudah terbuang jauh dari hadapan pantauan Tuhan. Dan itu yang dia katakan. Oleh sebab itu dia katakan, dan aku berkata telah terusir aku dari hadapan-Mu. Jadi dia sadar tidak taat kepada Tuhan, dia itu sudah jauh dari pandangan Tuhan, sudah terlempar jauh. Dan ini harus ada, muncul dalam hidup kita. Setiap kita tidak taat kepada Tuhan, coba kita belajar untuk sadar diri bahwa Tuhan, ampuni aku sudah terlempar jauh, aku sudah jauh, aku sudah tadi tidak lagi dalam pantauan Tuhan.
Dan ini yang saya mau katakan kepada kita semua dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita melihat dalam kitab Wahyu juga dikatakan, coba buka di dalam Wahyu pasalnya yang kedua ayat 4. Wahyu pasal 2 ayat 4. Wahyu pasal yang kedua ayat 4 dia katakan begini. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobat dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kekidianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Jadi kita melihat dia katakan ketidaktaatan dari jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Dia katakan itu engkau jatuh begitu dalam. Kalau Yunus dia katakan dia terlempar jauh dari pantauan Tuhan. Kalau jemaat di Efesus dia katakan sudah dalam engkau jatuh. Saya berkali-kali saya katakan kepada kita semua, ukuran Tuhan dengan ukuran kita itu beda sekali. Kita 2 meter aja kita bilang, aduh dalam sekali. Kalau saudara tolong masuk dong, ambil atau buat sesuatu yang jatuh. Saya punya jam dulu, jam tangan pernah jatuh di parit yang ada di Tambun itu, di depan Gunung Joang situ, di gedung situ. Pas saya lagi jalan, lalu ketemu dengan satu bapak, lalu kena dengan jam dia. Jadi nyangkut sama-sama jamnya dia dengan jam saya. Nah, di situ dilihat kualitas. Ternyata saya punya kualitas jam itu lebih rendah. Jadi putus dan jatuh ke got. Dan saya mau masuk, aduh dalam sekali. Sebenarnya bukan soal dalam, turun bisa, naiknya tidak bisa. Supaya saya bisa turun ke bawah, ambil itu jam. Naiknya ini siapa yang mau tolong, saya mau naik, nggak bisa naik. Ada satu anak muda, saya bilang, Dek, bisa nggak turun ambil itu jam, nanti om kasih duit. Kata dia, dalam om. Padahal nggak dalam kan, depan gedung Joang itu waktu belum dirapiin. Dalam om. Nah ukuran manusia menilai dalam itu, kita melihat baru sebagai aduh dalam. Tapi ukuran Tuhan, kalau Tuhan sudah berkata, dia katakan betapa dalam engkau telah jatuh. Jadi menjauhkan diri, terlempar jauh, ada jarak yang jauh antara kita dengan Tuhan ketika kita tidak taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu katakan kepada kita, kita belajar untuk sadar selagi kita masih punya Tuhan. Saya mau katakan begini kepada kita semua, kalau kita mulai tidak taat kepada Tuhan, berpikirlah Tuhan, saya sudah mulai jauh dari Tuhan. Nah ketika kita sadar hal-hal seperti itu, maka kita akan kembali seperti Yunus. Dia datang berdoa kepada Tuhan Allahnya. Nah kalau kita punya Tuhan, berarti kita wajib untuk taat dan wajib untuk dekat dengan Tuhan. Tidak boleh jauh, harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, belajar kepada Yunus yang kedua, masih dalam ayatnya yang keempat bagian B. Dia katakan, mungkinkah aku memandang lagi baik-Mu yang kudus? Jadi bagian yang kedua, dia memiliki kembali kerinduan Tuhan. Apa masih bisa saya masuk kembali dalam kemurahan-Mu atau tidak? Dan itu yang harus kita munculkan dalam hidup kita. Merasa Tuhan, aku sudah jauh. Dan yang kedua, Tuhan, aku mau balik lagi. Saya mau masuk lagi dalam bait-Mu, menikmati kemurahan Tuhan. Pemazmur dia berkata dalam Mazmur pasal 27, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Dia katakan, coba mari kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-27. Dia katakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Jadi di dalam bait Allah itu ada kemurahan-kemurahan. Jadi ketika saudara datang beribadah seperti ini, saudara sementara merasakan kemurahan-kemurahan Tuhan yang besar yang Tuhan sementara kerjakan, yang tidak bisa diberikan manusia dalam setiap kehidupan kita. Itu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Sebab itu pemazmur dia katakan, Tuhan, satu yang saya mau minta, saya mau diam dalam rumah Tuhan. Dan Yunus dia berkata dalam ayat, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu? Dia katakan, Tuhan, apakah aku masih bisa? Ada kerinduan kembali kepada Tuhan. Dan kita coba kita munculkan itu
Saya punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Yang ketiga, saudara perhatikan dalam ayatnya yang ketujuh. Ayat yang ketujuh, saudara perhatikan ayat 7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Kita melihat, kembalikan rasa kita untuk mengasihi Tuhan. Jadi yang ketiga, kembalikan rasa kita untuk mengasihi Tuhan. Yunus dalam ayat ini dia kata, ketika jiwaku letih lesu dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait Allah. Dia mulai memunculkan kembali rasa untuk mengasihi Tuhan. Dia pernah alami masa-masa itu dengan Tuhan. Dan kita kan pernah mengalami masa-masa di mana kita mengasihi Tuhan. Tapi semakin kita melihat, semakin kita masuk pada kondisi-kondisi, apalagi kita melihat tahun-tahun ini, melihat tahun-tahun kondisi-kondisi sekarang ini, yang banyak orang bilang berat sekali. Banyak bilang orang melihat, aduh susah sekali, lapangan pekerjaan aja susah, dan segala macam mau cari uang aja susah sekali. Sehingga dengan masalah keadaan seperti itu kadang-kala menantang iman kita untuk kita tidak taat kepada Tuhan. Tadinya kita suka berkorban, karena melihat, aduh Tuhan, banyak pertimbangan, saudara. Tadinya kita rajin setia beribadah kepada Tuhan, karena melihat, aduh kesempatan hari libur ini banyak langganan dan segala macam, enggak deh, nanti aja dulu. Apalagi mau bilang begini, nanti saya ambil jam sore aja. Hati-hati. Bukan salah, tapi ketika engkau salah menempatkan pilihan bahwa ini hari Tuhan, beda kalau memang engkau sudah jadwalkan, Tuhan saya punya jadwal ibadah sore, tapi dari pagi sampai sore itu engkau tidak ngapa-ngapain, cuma ada di rumah terus. Tapi ketika engkau bilang saya mau ibadah sore karena saya pandang hari ini dari pagi saya akan buka usaha, itu engkau sudah menyalahkan dan engkau hidup dalam ketidaktaatan. Jangan jadikan itu bahwa saya mau ibadah sore karena banyak langganan. Itu bukan solusi bagimu. Coba katakan kepada kita semua, kembalikan rasa kasih kita kepada Tuhan. Hujan, panas, dan segala macam, kita datang kepada Tuhan. Tidak melihat kondisi apapun. Tuhan tidak pernah membuat rugi kita. Tuhan tidak akan pernah buat rugi. Engkau mau tutup itu usahamu sepanjang hari, karena engkau mau beribadah, tidak akan ada kerugian. Tuhan tidak taruh kerugian. Kenapa? Karena kita dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan memantau hidup kita. Karena kita hidup dalam kemurahan Allah. Dan kita hidup di dalam pantauan Tuhan yang selalu menolong dan memberkati. Jadi saya mau katakan bagian yang ketiga, kembalikan rasa kita mengasihi Tuhan. Coba Ulangan pasalnya yang ke-30. Ulangan pasal yang ke-30. Ayat 16. Ulangan 30 ayat 16 dia berkata begini. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Jadi diberkati Tuhan itu bukan karena engkau mau tutup itu ruko, itu usahamu dari pagi, atau sebaliknya. Berkat itu dari Tuhan. Oleh sebab itu tentukan saya mau mengasihi Tuhan. Hari ini saya beribadah kepada Tuhan. Sebab dia katakan supaya kita hidup menurut jalan Tuhan. Diberkati itu harus ikut jalan Tuhan. Bukan program, bukan jalan, bukan strategi kita. Cari tempat di mana kita buka usaha. Cari tempat di mana tempat-tempat yang strategis. Justru banyak orang buka tempat-tempat di tempat yang strategis dan tidak maju-maju. Tapi ada orang jemaat-jemaat Tuhan, ketika dia taat dan setia kepada Tuhan, kelihatan di tempat yang tidak kelihatan atau tempat yang tidak strategis, tapi justru diberkati Tuhan. Ada jemaat kami buka warung dia berapa kali pindah perumahan, bukan berarti pindah, dia setiap rumah dia empat rumah,
Jadi rumah pertama di tempat kami di Permata Regensi. Dia buka usaha di situ. Setelah maju diambil lagi rumah di satu tempat lagi. Lalu di situ lagi dia buka lagi warung di situ. Ini warung keempat dia buka di satu perumahan yang baru. Coba bayangkan waktu saya datang di situ, itu baru berapa orang, berapa kakak kali di perumahan terbesar itu cuma baru berapa kakak. Tapi menurut kesaksian dia katakan, om banyak orang dari kampung datang belanja di saya. Masih sepi. Tapi Tuhan perintahkan dari mana saja. Dan kan kelihatan, gembala kan gampang melihat jemaat itu maju atau tidak. Gampang melihat, lihat dari perpuluhan dia. Saya lihat dari justru dia di tempat yang sepi, perpuluhannya besar. Saya tanya sama dia, di situ bu, rame, puji Tuhan om. Tukang-tukang yang kerja di blok sebelah sana semua belanja di sini, ngopi di sini semua. Orang-orang kampung yang di sana, tukang-tukang ojek dari sana om, semua datang belanja di sini om. Ada yang belanja super mie di sini banyak. Katanya tinggal di mana? Di kampung. Supaya kenapa di kampung tidak ada? Di kampung-kampung belakang sana itu tidak ada warung? Ada. Tapi kenapa mereka datang? Ya urusan Tuhan. Tuhan bilang apa dalam ayat ini? Supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan. Kembalikan kasih kita kepada Tuhan dengan cara ikut jalan Tuhan. Ikut aturan Tuhan. Jangan ikut aturan kita. Coba Yunus, dia ikut aturan Tuhan. Pasal 3 menceritakan Yunus sadar dan dia ikut aturan Tuhan. Berfirman kembali kepada Yunus dalam pasal yang ketiga. Yunus pergi lagi ke Niniwe. Dia ikut, dia jalan pergi ke Niniwe. Sampai di Niniwe dia beritakan 40 hari lagi pembinasaan akan datang. Bertobat semua. Lalu raja di tempat itu suruh semua orang-orang yang ada di tempat itu berpuasa dan segala macam supaya ada pertobatan dan Tuhan tidak memberikan hukuman kepada Niniwe. Supaya apa yang Tuhan lakukan kepada Tuhan disertai itu Yunus. Sekalipun pasal yang keempat, Yunus seperti marah sama Tuhan. Ternyata alasan Yunus tidak mau datang ke Niniwe karena dia mau Niniwe supaya dibinasakan. Karena salah satu lawan yang kadang-kala membuat repot bangsa Israel adalah orang-orang Niniwe ini. Jadi ketika Tuhan selamatkan mereka, Yunus marah. Dia bilang begini, surah pasal 4. Nah Tuhan kalau boleh ambillah nyawaku. Tuhan bilang enak aja kamu. Dia cuma katakan kepada kita, kembalikan rasa kita mengasihi Tuhan dengan ikut program cara Tuhan. Dan itu Tuhan akan perlihatkan kepada kita. Yang terakhir, surah Fatikan ayat 9. Ayat yang ke-9, kita melihat dalam Yunus pasalnya yang kedua ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kita melihat yang keempat yang kita belajar kepada Yunus. Dia katakan dalam ayat ini, kita harus punya kerinduan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Baik itu persembahan yang kita memang mau beri kepada Tuhan, baik itu nasar kita kepada Tuhan. Manusia kan itu banyak nasar dengan Tuhan. Tuhan, kalau engkau begini, aku begitu. Kalau engkau begitu, aku akan begini Tuhan. Dan segala macam. Dan sudah pikir Tuhan menghapus atau Tuhan lupa karena engkau berjanji pada 20 tahun kemarin. Tuhan akan kejar itu. Saya punya istri. Dia waktu masih SD, karena dia dari 10 bersaudara, 10 kakak beradik, dia yang bontot. Lalu saya punya mama mertua itu, ternyata waktu istri saya itu masih SD, dia bilang begini sama Tuhan, Tuhan, anak yang terakhir ini aku persembahkan kepada engkau untuk melayani Tuhan. Ya sudah, pendek cerita jadilah sekolah SMA, SMP, SD, SMP, baru masuk di sekolah kejuruan SMEA. Sesudah itu dia mulai cari pekerjaan. Dia lamar di semua tempat, tidak diterima. Tidak diterima. Terus itu sudah berjalan. Bayangkan, itu dari kelas 2 SD mamanya itu sudah nasarkan, Tuhan, dia saya mau kasih sama engkau. Kelas 2 SD, SMP, SMA, berapa tahun kemudian terus dia cari kerja tidak dapat. Satu waktu dia datang sama mamanya, Mah,
bosan saya mah. Saya sudah cari kerja semua, di interview sebentar, katanya tunggu panggilan, tidak dapat. Pindah lagi di satu kota dan tidak dapat. Kata mamanya, nah, waktu kamu kelas 2 SD, aku sudah nasarkan kamu beri kepada Tuhan. Lalu dia nangis, dia bilang, pantasan saya tidak diterima-terima. Suruh bayangkan perkataan nasar kita kepada Tuhan dari waktu kelas 2 SD. Tuhan tidak akan lupa. Dia mau cari kerja, bukan Tuhan mau halang-halangi, tapi memang karena dia sudah dinasarkan. Lalu saya candain, kali kamu salah menjawab waktu di interview, mungkin kamu kekurangan ilmu. Tidak, saya masuk di bank karena ada kakaknya dia, sepupu dia, pimpinan di salah satu bank di Manado, dan dia katakan sudah masuk kamu. Jadi artinya dia itu sudah 90% diterima. Tidak diterima, selalu bayangkan, tidak diterima. Jadi saya mengatakan yang keempat ini ada kerinduan untuk mempersembahkan persembahan terlebih hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan, dan persembahan yang lain sampai dengan nasar-nasar kita. Coba saudara ingat-ingat apa yang kau pernah ucapkan kepada Tuhan. Itu engkau harus bayar kepada Tuhan, taruh kepada Tuhan, supaya semuanya itu akan disempurnakan oleh Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik, kalau engkau sadar ketidaktaatan menghasilkan kegagalan atau membuat engkau jauh dari Tuhan, yang kedua, ketidaktaatan itu kita melihat akan membuat kita kembali untuk merindukan Tuhan, aku rindu baik-Mu. Yang ketiga, supaya kita mengasihi Tuhan. Yang keempat, ada kerinduan kembali untuk mempersembahkan sesuatu yang terputus kemarin. Tidak ada persembahan lagi kepada Tuhan, dan dia akan kembali lagi mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Dan dari kesemuaan itu, saudara sama-sama baca ayat yang ke-10, sama-sama baca. Mujizat yang terjadi ketika kita mulai sadar dengan Tuhan. Sama-sama ayat 10, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Terjadi mujizat yang besar. Itulah yang saya katakan, untung kita punya Tuhan. Kalau tidak punya Tuhan, tidak akan pernah keluar dari persoalan-persoalan dan tidak pernah melihat mujizat Tuhan. Untung kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Untung kita punya Roh Allah yang besar, yang selalu ada dalam hidup kita. Ketika kita hari ini, kita hidup dalam ketidaktaatan, kita pulang ke rumah, kita mulai berkata, Tuhan, aku sudah jauh dari Engkau. Aku rindu kembali. Dan yang kedua, Tuhan, aku akan memenuhi hidupku untuk selalu taat dalam kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan, aku akan mengasihi Engkau, dan saya akan ikut jalan-Mu, bukan cara saya, tapi jalan dan cara Tuhan, supaya berkat Tuhan ada. Dan yang keempat, yang terakhir tadi, Tuhan, saya mau mempersembahkan sesuatu yang terputus, yang tadinya saya tidak berikan lagi, saya akan kasih kepada Engkau ya Tuhan, sampai dengan nasar. Dan ini mujizat ini yang Tuhan akan beri kepada kita. Mari semua jemaat, saya rasa semua kita ini tidak luput dari kelalaian, hidup ketidaktaatan. Tapi apakah semua akan terbuang, semua yang Tuhan sudah kasih? Sambil pemain musik dan singer maju di depan, apakah semua itu kita harus tunggu untuk terbuang semua? Dari bahtera rumah tangga kita itu, semua yang ada di dalam, kita harus buang dulu keluar baru sadar. Atau yang sudah ada kita pertahankan dan kita kembali kepada Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, saya mau hidup benar di hadapan Allah. Dan Tuhan akan menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah pengiringan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari semua jemaat kita bangkit berdiri. Kita mau angkat itu pujian, berkaryalah Roh Kudus di sini. Jamalah kami, jamalah setiap hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik bagi kami. Kami berterima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah ketidaktaatan kami, namun belas kasihan-Mu sementara tetap menunggu kami untuk kembali kepada kebaikan-kebaikan-Mu yang besar.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kita mengatakan berkaryalah Roh Kudus di sini. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita membuka hati kepada Tuhan. Biar Roh Kudus yang jamah hidup kita menjadi pribadi yang baik benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Mengasihi kita. Dia rindu kita kembali kepada kebaikan-kebaikan. Dia sangat merindukan kepada hidup kita untuk hidup taat di hadapan Tuhan. Allah tidak mau supaya kita semua punya berkat hilang, tapi Dia mau hidup kita tetap diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Perjalanan hidup kita di 2026 ini sama dengan perjalanan Yunus. Banyak ombak dan angin, tantangan yang besar. Tapi janji Tuhan, Dia tidak akan membiarkan hidup kita selagi kita taat kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami mengakui di hadapan Engkau, kami tidak taat kepada Engkau. Banyak kali kami tidak taat ya Tuhan. Ampuni kami semua. Layakan kami. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Biar hidup kami terpelihara dalam kondisi apapun ya Tuhan. Baik rumah tangga, kerja, usaha, pergumulan, makan, minum, pakai sekalipun, apapun yang kami hadapi setiap hari, Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan dalam nama Yesus. Yang menghadapi persoalan dalam hal ekonomi, dalam hal kerja dan usaha, kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, selamatkan kami. Kalau Yunus Tuhan selamatkan dari tengah-tengah kebinasaan karena dia sadar dia punya Tuhan, maka kami pun ya Tuhan Engkau tolong, karena kami punya Engkau Tuhan yang ajaib. Tuhan selamatkan kami ya Tuhan, berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami mau berdoa khusus buat Ibu Gembala, anak-anak, menantu dan cucu. Berkati mereka Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan, pengurapan Tuhan atas kehidupan tante dan anak-anak dan cucu-cucu dalam pelayanan. Berkati terus mereka Tuhan. Nyata terus kuasa Tuhan dalam hidup, dalam pelayanan. Dan semua pelayan dan jemaat di tempat ini ya Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang terkecuali, semua diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah pada minggu ini. Biarlah Tuhan yang memberkati seterusnya sampai hari nanti di minggu yang akan datang. Kita akan tutup, kita akan nyanyikan satu pujian penyembahan. Bapa Engkau
yang sudah memberkati ibadah kami hari ini. Tuhan, berkati kami semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Tuhan, pakai terus kami lebih heran dan dahsyat lagi, sehingga kami dapat mempersembahkan pelayanan-pelayanan yang lebih mulia lagi di hadapan-Mu. Tuhan, berkati kami semua umat-umat-Mu. Tuhan, beri kami kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera dalam hidup kami, pertolongan, perlindungan Tuhan atas hidup kami sepanjang minggu berjalan ini. Kami diberkati, kami aman, kami kuat, kami sehat, kami sukses dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga kepada-Mu ya Tuhan, berkati setiap persembahan-persembahan kami yang kami sudah beri, baik yang mengembalikan milik Tuhan, korban-korban khusus, apapun yang kami sudah berikan kepada Engkau dan kami berikan kepada hamba Tuhan, kepada gembala. Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Oh, ada tangan Tuhan yang sumber berkat, mencurahkan berkat Allah tercurah dalam setiap kehidupan usaha mata pencarian kami. Terima kasih Tuhan, anak-anak Tuhan yang berhari ulang tahun di sepanjang bulan ini ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan, dan kami percaya ada berkat-berkat ilahi Tuhan curahkan bagi mereka yang berhari ulang tahun di bulan ini ya Tuhan. Mereka menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden. Berikan hikmat bagi mereka, kekuatan, kemampuan dalam mereka memimpin bangsa ini Tuhan, supaya bangsa semakin diberkati oleh Tuhan. Selamatkan Indonesia ini Tuhan. Curahkan hujan pertobatan atas bangsa kami, supaya banyak yang percaya kepada Engkau datang dan diselamatkan ya Tuhan. Dan Tuhan, berkati pertumbuhan ekonomi bangsa kami, beri keamanan bagi bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Berkati juga kami berdoa, semua keluarga kami juga diberkati oleh Tuhan. Orang tua, kakak adik, anak-anak kami dimanapun berada, semua diberkati dalam nama Yesus. Mereka menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang tidak hadir, Tuhan jamah dan lawati mereka ya Tuhan. Apapun keadaan mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Dan sebentar kami akan pulang di rumah kami masing-masing. Tuhan, sertai kami, tutup bungkus dengan kuasa Tuhan. Kami aman dalam lindungan-Mu, jauh dari mara bahaya apapun, karena kami percaya Tuhan ada serta kehidupan kami. Dan saudaraku, pulanglah dengan sejahtera, serta membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penghantaran Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, dan seterusnya. Yesus datang kali kedua menjemput para salehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, tema ibadah di Gria 50 hari ini, untung kita punya Tuhan. Jadi segala sesuatu Tuhan mampu melakukan dalam hidup ini. Dia berikan jalan keluar dalam hidup kita di tengah-tengah apapun pengiringan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari semua jemaat Gria 50 dan semua orang-orang yang melihat apapun yang kita tayangkan di gereja ini, kita datang bergabung merasakan hadirat Allah di tempat ini, nikmati segala kemurahan Tuhan yang besar. Hanya Tuhan yang mampu menolong kita, hanya Tuhan yang mampu beri jalan keluar dalam hidup kita. Terima kasih
kasih buat Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk melayani kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan.